Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, saya Desa Putu Eka Komaladewi dengan NIM 20150909114 dari program studi sistem informasi kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview 3 artikel jurnal mengenai audit tata kelola SITI dengan framework yaitu COVID-5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal nih. Yang pertama itu dasar teorinya, yang kedua mengenai isi review ketiga artikel jurnal, yaitu tentang objek auditnya, subjek audit, framework dan domain audit, proses atau alur dari audit, hasil audit, serta rekomendasi perbaikan. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas mengenai perbandingan antar artikel, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, baik, kita langsung saja mulai dari dasar teorinya. Nah, kita mulai dulu dari apa itu tata kelola TI. Nah, tata kelola TI ini merupakan proses pemantauan atau pengendalian keputusan mengenai kapabilitas TI dalam memastikan value delivery kepada stakeholders-nya. Nah, selanjutnya, apa itu audit? Nah, audit ini merupakan proses evaluasi bukti pemeliharaan integritas tata kelola dengan sistem informasi sehingga tujuan bisnis ini dapat tercapai. Nah, pada review kali ini saya memilih jurnal-jurnal dengan framework yang sama, yaitu COVID-5 yang dapat mempermudah saya dalam review. Nah, jadi COVID-5 ini merupakan framework atau kerangka kerja yang menyediakan IT governance dan juga control objectivity bagi manajemen, mulai proses bisnis, pemakai, dan juga si auditornya sendiri. Dan COVID-5 ini memiliki beberapa prinsip dasar. Nah, yang pertama itu meeting stakeholders needs, yang kedua itu conferring the enterprise end-to-end, yang ketiga itu applying a single integrated framework, yang keempat itu enabling a holistic approach, dan yang kelima yaitu supporting governance for management. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu review artikel jurnalnya. Nah, pada review kali ini, saya akan mereview 3 artikel jurnal mengenai audit tata kelola SITI dengan framework COVID-5 dari jurnal yang berbeda. Nah, untuk jurnal dari artikel jurnal yang pertama, saya memilih yaitu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 dengan studi kasus yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Nah, dari jurnal Teknoinfo yang diterbitkan pada tahun 2018. Artikel yang kedua yaitu audit tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi akademik menggunakan framework COVID-5 dengan studi kasus yaitu Amik Master Lampung dari jurnal Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu artikel dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dari jurnal JPSI yang diterbitkan pada tahun 2020. Oke, baik. Langsung saja kita mulai dari review artikel jurnal pertama dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 atau COVID-5 dengan studi kasus yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Nah, untuk objek auditnya sendiri, mereka mengaudit yaitu Sistem Sasaran Kerja Pegawai atau ISKP pada Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung. Nah, untuk subjek auditnya sendiri yaitu unit pelaksana teknis dan juga pegawai dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung tersebut. Nah, untuk framework auditnya sendiri, mereka menggunakan COVID-5 dengan domain yang diteliti, yaitu ada 5. Yang pertama EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua ada APO, yaitu Align, Plan, and Organize. Yang ketiga ada BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement. Yang keempat ada DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Yang kelima ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Selanjutnya kita masuk nih ke proses auditnya. Pada artikel jurnal ini, proses audit itu dimulai dari identifikasi masalah. Nah, pada artikel jurnal ini mengidentifikasi masalah yang terjadi di Balai Besar Perikanan Budidaya
Budaya Laut Lampung terkait dengan audit tata kelola sistem informasinya. Proses yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, data primer ini diperoleh dari wawancara dan sistem operator berdasarkan instrumen penelitian dengan kuesioner, survei, dan observasi secara langsung pada implementasi TI-nya. Nah, selanjutnya yaitu proses analisis data. Nah, analisis data ini terdiri dari analisis tingkat kematangan atau maturity level saat ini, dan juga tingkat kematangan yang diharapkan. Selain itu juga ada analisis kesenjangan atau gap. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan bukti. Nah, peneliti ini mengumpulkan bukti untuk menunjukkan adanya kekurangan pada sistem ISKP tadi dengan bantuan tools yaitu Nessus 6.1 dan Apache JMeter. Proses selanjutnya yaitu identifikasi domain dan proses COVID-5-nya. Nah, pada tahap ini dilakukan pemilihan terhadap 5 domain dan 37 proses COVID berdasarkan matriks yang ada. Nah, selanjutnya merupakan hasil kesenjangan. Nah, dari 10 proses COVID-5 belum ada yang sesuai dengan target, yaitu 4.0. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada sistem ISKP, yaitu yang pertama, yaitu IDM 03, yaitu belum rutin melakukan pembahasan mengenai masalah yang terjadi. Yang kedua ada APO 12, yaitu tidak ada perkiraan frekuensi kerugian yang berkaitan dengan risiko TI. Yang ketiga ada BAA 06, yaitu tidak melakukan laporan secara rinci terhadap permasalahan dan perubahan yang ada. Selanjutnya ada APO 13, yaitu kedua akun user ISKP ini memiliki hak akses penuh yang tentu saja dapat dimiliki oleh semua pegawai. Kelima ada di SS01, yaitu kurangnya perlindungan terhadap bencana alam maupun buatan manusia. Selanjutnya ada di SS02, yaitu tidak melakukan pemeriksaan dengan pengguna apakah layanan telah memenuhi persyaratan atau tidak. Selanjutnya ada di SS03, yaitu belum ada pemantauan nih tentang dampak kelanjutan dari masalah yang ada. Selanjutnya ada di SS05, yaitu belum melakukan filter keamanan. Selanjutnya ada MIE 01, yaitu tidak melakukan pelacakan terhadap permasalahan sehingga perlu melakukan prosedur baru untuk menyelesaikan permasalahan. Dan masalah terakhir yang ditemukan yaitu ada pada MIE 02, yaitu belum pernah melakukan audit secara internal maupun eksternal mengenai aplikasi ISKP ini. Nah, berikut merupakan hasil pengujian kerentanan dengan tools Nessus Scanner. Nah, dari gambar di samping ini terdapat beberapa jenis kelemahan. Yang pertama, dengan kategori medium itu ada 8 kelemahan, kategori low itu ada 4 kelemahan, dan kategori info itu terdapat 33 kelemahan. Selanjutnya yaitu hasil pengujian sistem dengan Apache JMeter. Nah, Apache JMeter ini menguji sistem dengan menjalankan 50 virtual user dengan perulangan sebanyak 2 kali. Nah, dalam tes ini didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, dalam tes ini terdapat throughput server yaitu 102.366 per unit, yang artinya server tersebut dapat menangani permintaan sebanyak 102.366 per unit. Hasil yang kedua yaitu deviasi dari server tersebut ada 3.781 dibandingkan dengan deviasi server Google yaitu ada 577. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa performa dari ISKP ini kurang baik dan perlu ditingkatkan kembali. Tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, Balai Besar Perikanan Budaya Laut Lampung ini telah menerapkan proses pengumpulan data dan informasi pada rata-rata level design process. Hasil yang kedua yaitu rata-rata pengolahan kuesioner untuk 5 domain yaitu MIA, APO, BAI, DSSN, MIA adalah 2,8 dari rentang nilai 0 sampai 5, yang berarti Balai Besar Perikanan Budaya Laut Lampung ini telah melakukan proses pengamanan yang sudah mengikuti standar yang ada. Yang ketiga yaitu hasil audit dengan aplikasi Nessus Scanner, yaitu aplikasi ISKP memiliki 8 kelemahan pada kategori medium, 4 kelemahan pada kategori low, dan 33 kelemahan pada kategori info.
Dan hasil yang terakhir itu dengan hasil nomor 3 tadi, aplikasi ESCAP ini perlu ditingkatkan keamanan, throughput, dan juga performa agar aplikasi dapat berjalan secara maksimal. Nah, ada pun rekomendasi perbaikan yang disarankan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama itu, Balai Besar Perikanan Budaya Laut Lampung sebaiknya menerapkan pengamanan aset data dan informasi pada aplikasi sebelumnya. Yang kedua, yaitu mempersiapkan SDM yang memadai dengan melakukan pelatihan dalam bidang teknologi informasi dan pengolahan risikonya. Yang ketiga, mempersiapkan fasilitas yang memadai untuk pengamanan data seperti membuat ruangan khusus, hak akses ruangan, dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Keempat, itu melakukan penambahan bandwidth. Dan yang kelima, yaitu melakukan audit kembali dengan target nilai maturity atau tingkat level kematangan sebesar 4 hingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengamanan data dan informasi jauh lebih baik lagi. Nah, baik, sekarang akan saya mulai untuk artikel bulanan kedua dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada sisa informasi akademik menggunakan framework Audit 5 dengan studi kasus untuk AMIK Master Lampung. Nah, untuk objek auditnya sendiri yaitu sistem informasi akademik atau SIAKAD dari AMIK Master Lampung ini. Nah, untuk subjek auditnya sendiri yaitu ada ketua program studi atau kapodi, dosen, mahasiswa, dan bagian administrasi akademik. Nah, untuk frameworknya sendiri, pada artikel ini COVID-5 atau COVID-5 dengan domain yang diteliti yaitu EDM dan MEA saja. Lanjut, pada artikel jurnal kedua ini, proses audit itu dimulai dari pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi dalam penelitian. Nah, batas ruang lingkup ini yang berhubungan dengan DSS dan juga MEA dengan data utama berasal dari kuesioner dan juga dilengkapi dengan wawancara, observasi, dan dokumen penunjang lainnya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini meliputi pemeriksaan data, pembuatan simbol, dan juga tabulasi. Selanjutnya ada analisis data, di mana analisis data ini merupakan analisis yang dilakukan tentang tingkat kematangan saat ini maupun tingkat kematangan yang diharapkan. Selanjutnya, pada analisis tingkat kematangan atau maturity level didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, grafik manajemen dan user untuk tingkat kematangan saat ini berada pada level 3 yaitu define process, sedangkan grafik manajemen dan user untuk tingkat kematangan yang diharapkan berada pada level 4 yaitu manage and measurable. Nah, untuk hasil analisis kesenjangan atau gap-nya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, hasil rata-rata dari analisis gap masing-masing domain, baik manajemen maupun user, tidak terlalu besar. Dapat dilihat dari tabel manajemen dan tabel user perhitungan yang dilakukan untuk menentukan maturity level dari masing-masing domain. Dengan menggunakan audit sebagai acuan dalam sistem informasi akademik di AMIK Master Lampung. Nah, dari materi level masing-masing responden diperoleh kisaran angka pada level 3, yaitu defined level. Hasil audit yang didapatkan dari penelitian artikel kali ini yaitu setelah dilakukan pengolahan data tingkat kematangan tata kelola TI saat ini di AMIK Master Lampung pada seluruh domain DSS dan juga MEA-nya menghasilkan tingkat pada level 3 yaitu defined process. Hal ini berarti secara umum kondisi di mana AMIK Master Lampung ini telah memiliki mekanisme atau prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen tata kelola TI-nya. Dan juga telah terkomunikasikan dan juga tersosialisasikan. Akan tetapi, juga perlu mulai ditingkatkan kembali agar proses tersebut berjalan dengan baik di seluruh jajaran manajemennya. Nah, adapun rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memaksimalkan pengecekan terhadap lingkungan dan fasilitas TI. Yang kedua itu melakukan evaluasi skema, klasifikasi, dan prioritas permintaan layanan dan juga insiden. Yang ketiga itu membuat dokumentasi terkait dengan solusi-solusi dalam pemecahan masalah. Yang keempat itu menerapkan framework pengukuran kinerja teknologi informasi. Yang kelima melakukan control and evaluasi terhadap kinerja proses TI secara rutin.
Dan yang terakhir yaitu menerapkan semua peraturan yang berlaku atas semua penggunaan teknologi informasi. Baik, selanjutnya saya akan mulai review artikel jurnal yang ketiga dengan judul yaitu Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Nah, untuk objek auditnya sendiri yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Nah, untuk subjek auditnya sendiri yaitu Sekretaris Subbagian Keuangan dan juga staf Dinas Pekerjaan Umum. Nah, untuk framework auditnya sendiri menggunakan COVID-5 dengan domain yang diteliti yaitu EDM, APO, dan juga DSS. Artikel jurnal ketiga ini, proses audit ini dimulai dari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan juga studi literatur. Nah, identifikasi masalah yang dilakukan ini untuk mengetahui fenomena yang akan diteliti. Kemudian merencanakan audit di bagian yang akan diaudit, merencanakan jadwal audit, mengumpulkan multi proses audit, dan menyusun pertanyaan penelitian serta melakukan studi literatur. Proses selanjutnya itu implementasi dari COVID-5. Nah, dari 5 proses referensi COVID-5 ini terdapat 37 proses yang menggambarkan siklus hidup dari tata kelola. Nah, adapun domain yang digunakan yaitu EDM, APO, dan juga DSS. Nah, selanjutnya itu proses menyusun instrumen penelitian. Nah, pada tahap ini, proses pada COVID ini telah dipilih menjadi beberapa aktivitas yang akan digunakan untuk membuat kuesioner yang diperlukan dan juga akan diberikan nanti untuk respondennya. Nah, selanjutnya itu testing. Nah, pada tahapan ini, tahapan pengujian dilakukan dengan perangkat lunak dari audit system. Tipe software audit yang digunakan yaitu GIS, yaitu Generalized Audit Software, dan juga ACL, yaitu Audit Command Language, termasuk dalam software GIS tersebut. Nah, proses selanjutnya yaitu adanya alur proses bisnis yang dapat dilihat pada gambar dalam keterangan sebagai berikut. Pertama, pengguna anggaran menyerahkan nota atau surat bukti belanja atau bukti pembayaran pada bendahara. Yang kedua, bendahara membuat surat permohonan surat pencairan dana atau SPD disertai dengan surat pertanggungjawaban dengan terdiri dari nota atau struk, yaitu bukti belanja atau bukti pembayaran tersebut. Yang ketiga itu bendahara datang langsung ke Dinas PPKAD, yaitu pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Selanjutnya, admin menginputkan pembuatan SPP atau surat permintaan pembayaran, dan SPM, yaitu surat perintah membayar dalam SIMDA, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan. Setelah itu, setelah membuat SPP dan juga SPM selesai, lalu admin menginputkan data untuk membuat SPD dan menerbitkannya. Lalu dicetak dan diberikan kembali kepada bendahara untuk bukti yang digunakan sebagai pencairan dana ke bank. Selanjutnya itu identifikasi enterprise goal. Nah, enterprise goal dari Dinas PPKAD Kabupaten Tanggamus ini termasuk ke dalam kategori financial transparency karena sesuai dengan tujuan dari program SIMDA, yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, jadi laporan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan sehingga menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat pada manajemen Pemda atau pemerintah daerahnya. Proses selanjutnya itu identifikasi IT-related goals. Nah, berdasarkan perbandingan matrix dan enterprise goal, ada satu IT-related goal yang memiliki hubungan, yaitu bersifat primer dengan financial transparency. Oke, selanjutnya itu identifikasi domain COVID-5. Nah, pada tahap ini menentukan domain COVID-5 yang sesuai dengan IT-related goals yang telah diolah sesuai dengan studi kasus yang ada. Maka domain yang akan digunakan untuk proses audit di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD Kabupaten Tanggamus ini adalah EDM, APO, dan juga DSS. Nah, proses selanjutnya itu identifikasi proses dari COVID-5 ini. Pada ini menentukan proses COVID-5 yang disesuaikan dengan domain yang ada, yang telah diolah sesuai dengan studi kasus dan melihat keadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD Kabupaten Tanggamus.
Maka proses yang digunakan yaitu EDM 03, EDM 05, APO 06, APO 12, dan DSS 02. Nah, proses selanjutnya yaitu identifikasi, kontrol, dan indikator kebijakan. Nah, pada tahapan ini, proses itu menetapkan kontrol ke bit 5 yang disesuaikan dengan proses ke bit 5 yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Maka kontrol beserta indikator yang digunakan untuk proses audit di Dinas PU dan Dinas PPKD seperti gambar berikut. Oke, selanjutnya adalah tingkat kematangan atau maturity level dan hasil kesenjangannya. Nah, hasil perhitungan ini mendapati rata-rata tingkat atau nilai domain dari audit sistem informasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus sebesar 3,1. Nah, dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum ini masih berada pada level defined process, yang artinya pada level ini upaya keakuratan pengolahan data sudah dilakukan dan sudah baku. Namun untuk mencapai target tingkat kematangan pada manage and measurable ke tingkat yang sempurna masih dibutuhkan banyak perbaikan. Nah, karena pada proses EDM 03, EDM 05, APO 06, APO 12, dan DSS 02 masih pada tingkat kematangan design proses yang penerapannya belum dilakukan secara maksimal. Nah, untuk ilustrasi kesenjangan dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi, hasil audit yang didapatkan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, proses pengukuran keakuratan pengolahan data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD telah dilakukan menggunakan software SCL yaitu Audit Command Language, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengolahan data pada sistem SINDA yaitu akurat. Dan yang kedua, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD telah melakukan proses keakuratan pengolahan data pada rata-rata level defined process. Nah, karena nilai maturity atau nilai kematangan yang berada pada nilai 3,32 dari rentang 0 sampai 5, artinya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD ini telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Hasil yang ketiga, yaitu hasil pengolahan kuesioner mendapati nilai rata-rata untuk proses EPM 03 dan APO 06 sudah ada pada rata-rata 3,23 dengan nilai gap yaitu 0,77. Proses EPM 05 mendapat nilai rata-rata 3,27 dengan nilai gap yaitu 0,73. Proses DSS 02 mendapati nilai rata-rata 3,16 dengan gap yaitu 0,84. Dan proses APO 12 mendapatkan nilai rata-rata 3,23 dengan gap yaitu 0,81. Artinya masih ada semua ini masih ada pada level defined process. Nah, tata kelola TI sudah dilakukan dan sudah baku. Namun kelemahannya ini masih belum memiliki prosedur dalam proses keakuratan pengolahan data, sehingga diperlukan rekomendasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, berikut merupakan rekomendasi perbaikan yang disarankan oleh peneliti. Yang pertama, rekomendasi tata kelola teknologi informasi ini perlu dikembangkan lagi dalam proses keakuratan pengolahan datanya. Yang kedua, mengadakan uang server khusus pada Dinas Pekerjaan Umum agar proses input dana anggaran pengeluaran yang akan dicairkan tidak perlu datang langsung ke Dinas PPKAD lagi. Yang ketiga, yaitu hasil tingkat kematangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD yang diharapkan mencapai tingkat kematangan 5 yang digolongkan pada optimize. Baik, bahasan selanjutnya yaitu adalah perbandingan dari ketiga artikel tersebut. Oke, dari indikator yang pertama dari yang merupakan objek audit. Untuk artikel 1, objek auditnya itu sistem sasaran kinerja pegawai atau SKP. Untuk artikel 2, objek auditnya itu sistem informasi akademik atau SIAKAD. Dan artikel yang ketiga dengan objek audit itu sistem informasi manajemen daerah atau SINDA. Untuk objek auditnya sendiri, artikel 1 yaitu unit pelaksanaan teknis dan juga pegawai. Yang kedua yaitu ketua program studi atau prodi, dosen, mahasiswa, dan bagian administrasi akademiknya. Yang ketiga yaitu subjek auditnya yaitu
sekretariat dari subbagian keuangan dan staf dinas dari pekerjaan umum. Untuk domain auditnya sendiri juga berbeda-beda. Pada artikel pertama menggunakan seluruh domain COVID-5 dengan lengkap, yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan NEA. Sedangkan untuk artikel kedua hanya menggunakan EDM dan juga NEA saja. Dan artikel ketiga hanya memiliki EDM, APO, dan juga DSS saja. Nah, untuk alur auditnya sendiri, artikel 1 ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengumpulan bukti, identifikasi domain COVID, dan langsung hasilnya. Nah, untuk artikel 2 dimulai dari perencanaan, pemilihan model evaluasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis, lalu ada analisis kesenjangan dan langsung hasil. Nah, untuk artikel 3 sendiri, alur auditnya sedikit lebih kompleks, yaitu dengan identifikasi masalah, perumusan masalah, studi indikator, implementasi COVID-5, menyusun instrumen perhitungan, pengumpulan data tentang pengumpulan data-data untuk analisis, testing, analisis data, dan hasil. Terakhir dari review kali ini yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya saya dapatkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat persamaan dari segi framework yang digunakan yaitu COVID-5, sehingga lebih mudah saya untuk membandingkan ketiga artikel tersebut. Nah, yang kedua, pada artikel pertama yaitu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 dengan studi kasus yaitu Balai Besar Perikanan Budaya Laut Lampung menggunakan seluruh domain dari COVID-5 sehingga analisa yang diberikan lebih lengkap dari masing-masing domain yang ada. Nah, untuk artikel yang kedua yaitu audit tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi akademik menggunakan framework COVID-5 dengan studi kasus yaitu Amik Nasional tidak menyatakan studi pustaka yang lengkap mengenai audit tata kelola TI, COVID, dan tools yang digunakan. Nah, yang keempat yaitu proses alur audit dari artikel 3 yaitu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan iklan kerja berbeda pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus ini lebih kompleks dengan menyertakan alur proses bisnis dan juga hasil responden kuesioner pada artikelnya. Nah, berikut merupakan sumber pustaka yang saya gunakan dalam pemaparan materi kali. Sekian dari review atau jurnal yang bisa saya berikan mengenai audit tata kelola SPP dengan framework yaitu COVID-5. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam.